Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sedikit tentang model-model atom. Jadi model atom yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah model atom Thomson. Menurut model atom ini, atom itu terdiri dari bola bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi kalau digambarkan bola bermuatan positif, muatannya adalah ke Ze, kemudian di dalamnya tersebar elektron yang jumlah muatan elektronnya adalah minus Ze. Jadi atomnya itu netral. Bola bermuatan positif per Ze, kemudian jumlah elektronnya minus Ze. Jadi muatan atom adalah netral. Nah, menurut model atom Thomson, ini ada beberapa kelebihan. Kelebihannya diantaranya dia bisa menjelaskan tentang sifat-sifat atom. Apa itu sifat-sifat atom? Sifat-sifat atom seperti ukuran, massa, kemudian kenetralan atom. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahannya ternyata dari hasil prediksinya model atom Thomson itu meleset. Yang pertama, ternyata frekuensi getar atom itu tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh atom. Kemudian kelemahan yang kedua ini yang paling fenomenal, tidak bisa menjelaskan tentang hamburan partikel alfa. Jadi partikel alfa. Nah, ini kelemahannya. Jadi karena ada kelemahan muncul, jadi hasil dari model atom Thomson itu kan begini ya. Jadi kalau misalnya ada partikel alfa yang ditembakkan ke sebuah atom, ternyata ada partikel alfa yang dihamburkan. Tapi menurut model atom Thomson, kalau semisal ada partikel alfa yang ditembakkan, itu ternyata hasilnya yang kemarin kita pelajari itu kan, probabilitas atau kemungkinan sudut dihamburkannya partikel alfa lebih dari 90 derajat itu adalah 10 pangkat minus 3.800 ya, sekian itu ya. Berarti kan banyak yang diloloskan. Jadi menurut atom Thomson itu partikel alfa itu diteruskan, tidak ada yang dihamburkan. Tetapi hasil dari hasil eksperimen ternyata ada sebagian partikel alfa yang dihamburkan oleh atom. Sehingga untuk menjelaskan tentang hamburan partikel alfa ini muncul yang namanya model atom Rutherford. Jadi model atom Rutherford itu strukturnya terdiri dari inti yang masif yang berada di pusat. Kemudian ada elektron yang mengelilinginya. Jadi kalau digambarkan, ini adalah inti, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti. Jadi ada banyak sekali elektron yang mengelilingi inti. Jadi ada elektron yang mengelilingi inti. Nah, ternyata menurut model atom Rutherford ini, ketika ada partikel alfa jadi ketika ada partikel alfa, kalau semisal partikelnya itu melewati antara ruang kosong yang ada di elektron, dia bisa diteruskan. Tapi kalau misalnya dia itu hampir mengenai inti atom, itu ada yang dihamburkan. Jadi
model atom Rutherford itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihannya? Kelebihannya ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa menjelaskan tentang ini. Yang pertama, dia bisa menjelaskan tentang hamburan partikel alfa. Tapi dia punya kekurangan. Punya kekurangan. Apa kekurangannya? Jadi model atom Rutherford itu tidak bisa menjelaskan tentang orbit elektron. Jadi menurut model atom Rutherford, elektron yang mengelilingi inti, jadi kalau ini inti, kemudian elektron ini mengelilingi inti. Selama elektron mengelilingi inti, elektron itu akan memancarkan energi atau akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Sehingga lama-kelamaan, ya kalau misalnya kita itu ya, kita disuruh muterin lapangan, dan kita kan selalu, kita muterin lapangan itu kan capek karena kita mengeluarkan energi. Lama-kelamaan kan kita bisa jatuh, bisa pingsan gitu ya. Jadi sama, elektron ketika mengelilingi inti, itu lama-kelamaan dia energinya itu dipancarkan, kemudian lama-kelamaan dia akan jatuh ke dalam inti. Jadi dia gerakannya itu, elektron itu dia gerakannya itu spiral. Lama-kelamaan dia jatuh ke inti. Nah, ketika elektron sudah jatuh ke inti, atomnya itu akan hancur. Ini kelemahan model atom Rutherford. Tapi kan kenyataannya kan atom tidak hancur gitu. Berarti kan elektron ini dia mengorbit inti dengan keadaan yang stabil. Untuk menjelaskan kekurangan ini, jadi Thomson punya kelebihan, kelemahan. Kelemahannya dijelaskan oleh Rutherford. Rutherford punya kelebihan dan punya kekurangan. Kekurangannya dijelaskan oleh model atom Thomson. Nah, menurut model atom Thomson, ini model atomnya masih sama seperti Rutherford ya. Jadi inti yang masif di pusat, kemudian ini bermuatan plus ya, kemudian elektron mengelilingi inti. Untuk menjelaskan kekurangan dari model atom Rutherford, Thomson itu mempostulatkan tentang keadaan mantap stasioner. Apa itu keadaan mantap stasioner? Keadaan ketika elektron mengelilingi inti tanpa harus meradiasikan energi elektromagnetik. Jadi elektron itu tetap mengelilingi inti tapi dalam keadaan yang mantap atau dalam keadaan yang stabil. Ini postulatnya. Jadi pakai postulat. Keadaan mantap stasioner. Gimana caranya biar elektron itu tetap stabil dan dia tidak jatuh di inti? Caranya adalah yang pertama, momentum sudutnya itu harus kelipatan bulat dari Hubbard. Jadi momentum sudut terkuantisasi. Konsekuensinya kalau momentum sudutnya itu terkuantisasi, ternyata jari-jari orbitnya itu juga terkuantisasi. Kalau jari-jari orbitnya itu terkuantisasi, maka energi dari elektron yang mengelilingi inti atau energi sistem yang berupa atom itu juga terkuantisasi. Berapa energinya? Energinya adalah En itu sama dengan minus 13,6 per N kuadrat. Jadi gimana caranya elektron itu dia bisa mengorbit inti tanpa jatuh ke dalam inti? Berarti elektron harus mempunyai momentum sudut yang terkuantisasi ya, harus mempunyai momentum sudut N Hubbard. Kemudian konsekuensinya nanti jari-jarinya adalah A0 itu jari-jari Bohr N kuadrat. Kemudian energinya minus 13,6 per N kuadrat.
Jadi kalau semisal kita punya elektron, N-nya itu sama dengan 1, berarti momentum sudutnya itu adalah Hb. Dan jari-jarinya adalah A0. Energinya adalah minus 13,6. Energi itu sini tidak ada yang minus ya. Semua besar energi adalah positif. Hanya saja minus di sini itu menyatakan bahwa ketika kita berusaha melepaskan elektron dari ikatan inti, kita membutuhkan energi sebesar 13,6. Ingat ya, energi itu tidak ada yang negatif. Jadi ini ketika N-nya sama dengan 1, ini yang dimaksud dengan terkuantisasi. Jadi tertentu. Elektron itu muterin inti itu nggak sembarangan, tapi ada aturannya. Ada nggak kalau misalnya elektron itu mengitari inti, tapi jari-jarinya setengah A0? Nggak ada. Pokoknya aturannya kalau N-nya 1, jari-jarinya harus A0. Kalau semisal N-nya 2, kalau N-nya itu sama dengan 2, berarti momentum sudutnya harus 2 habar. Kemudian jari-jarinya harus 4 A0. Energinya itu harus minus 13,6 per 4 elektron volt. Ini aturannya. Nah, dibalik kelebihan atom Thomson yang bisa menjelaskan tentang orbit elektron, tetapi model atom Thomson juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya ada banyak sekali sebenarnya. Kelemahannya itu yang pertama, ini hanya berlaku untuk yang atom sederhana. Misalnya atom hidrogen. Atom hidrogen itu H11, terdiri dari 1 elektron ya. Jadi yang mengitari inti cuma 1 elektron. Untuk elektron yang lebih besar daripada 1 itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, kita menganalisa model atom Thomson itu menggunakan klasik dan semi kuantum. Kalau misalnya kita tinjau secara kuantum, ini tidak sesuai dengan ketidakpastian Heisenberg gitu ya. Kemudian sebenarnya ini yang paling sering diungkapkan adalah dia tidak bisa menjelaskan tentang efek Zeeman. Itu juga tidak bisa. Dan banyak kekurangan yang lainnya ya. Ini model atom Thomson. Jadi model atom Thomson dia punya kelemahan. Nah, kelemahan ini dilengkapi oleh model atom yang mekanika kuantum. Sekarang kita akan membahas tentang yang mekanika kuantum. Masih ingat ya persamaan Schrödinger? Jadi untuk menggambarkan interaksi dari partikel kuantum, kita harus menggunakan persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger ini kita bahas yang model atom hidrogen dalam mekanika kuantum. Sebelum kita masuk ke tinjauan atom hidrogennya, kita bahas yang persamaan Schrödinger dulu. Persamaan Schrödinger dalam koordinat kartesius Yesus itu X, Y, Z ya. Rumusnya masih ingat? Jadi rumusnya adalah minus Habar kuadrat per 2M Nabla kuadrat C, kalau 3 dimensi ya, ini 3 dimensi, plus PC sama dengan EC. Ini adalah persamaan Schrödinger untuk yang 3 dimensi. Dan kita ingat bahwa model atom hidrogen, gerak elektron itu kan elektron mengelilingi inti, bentuknya dia lingkaran. Jadi alangkah lebih mudahnya kalau kita mentransformasikan persamaan Schrödinger yang pada koordinat kartesius ke dalam koordinat bola. Untuk memudahkan analisa ya. Kalau koordinat bola R, theta, V. Masih ingat ya, jadi kalau misalnya koordinat kartesius X, Z, Z ya. Jadi kalau semisal ada partikel di sini,
Berarti ini R-nya sama dengan XI plus YJ plus ZK. Nah sekarang kalau misal kita punya koordinat bola XZ ini ya, kalau misal ada partikel yang ada di sini, maka kita pakai labelnya adalah R, kemudian ini theta, ini V. Nah, ingat ya, R theta V ya. Jadi kalau theta itu dari 0 sampai dengan V, kalau V itu dari 0 sampai dengan 2V. R theta V. Nah, kalau dalam koordinat bola, ini masih ingat? Ini adalah nabla. Berapa nabla kita dapat di markis. Nabla itu untuk yang koordinat bola. Kalau koordinat kartesius kan mudah ya. Kalau koordinat kartesius itu kan cuma parsial kuadrat per parsial XI ditambah parsial kuadrat per parsial YJ ditambah parsial kuadrat per parsial Z kuadrat K. Nah sekarang untuk yang koordinat bola, untuk koordinat bola nabla kuadratnya ini harusnya kita sudah dapatkan paling enggak di markis atau di mekanika. Jadi ini langsung penggunaannya ya, seper R kuadrat parsial R kuadrat parsial R ditambah seper R kuadrat sin theta parsial theta sin theta parsial theta plus seper R kuadrat sin theta parsial kuadrat parsial V kuadrat. Panjang ya. Ini adalah nabla yang ada di koordinat bola. Kalau tanya kok bisa begini, buka markis 1 ya, markis 1 atau mekanika 1. Mekanika 1 itu kan transformasi koordinat, pastinya ada ini. Ya. Nah, persamaan ini dimasukkan ke dalam, ini kan berarti kita harus mensubstitusi nabla ini yang awalnya dari koordinat kartesius menjadi ke koordinat bola. Jadi ini disubstitusikan ke persamaan Schrödinger. Jadi kita punya persamaan minus nabla kuadrat per 2M. Nah, nablanya ini ya, nablanya seper R kuadrat parsial R kuadrat parsial R plus seper R kuadrat sin theta parsial theta sin theta parsial theta plus seper R kuadrat sin theta parsial kuadrat per parsial V kuadrat C plus VC sama dengan EC. VC sama dengan EC. Nah, dari persamaan ini adalah persamaan Schrödinger dalam koordinat bola. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mencari solusi ya, mencari solusi dari persamaan Schrödinger ini. Untuk mencari solusinya kita pakai trik separasi variabel. Apa itu separasi variabel? Ya, di sini kan ada fungsi gelombang psi. Nah, fungsi gelombang psi ini tuh kan kalau di koordinat kartesius itu kan dia fungsinya itu XZ. Ya, masih XZ ya, atau fungsinya kan R ya biasanya ya. Ini kan sama. Ini si yang ada di sini kan jadinya kan fungsinya R theta V. R theta V. R theta V. Jadi sebenarnya untuk penyelesaian yang lebih lengkap itu nanti didapatkan di mekanika kuantum ya, mata kuliah mekanika kuantum. Ini cuma sedikit saja ya. Jadi separasi variabel itu yang awalnya kita punya si fungsi R theta V, kita separasi. Separasi itu kan dipisah. Satu fungsi
ya, kita punya fungsi gelombang C, dia punya fungsi 3, R theta V. Kan biasanya kita punya F fungsi X, kalau di sini kita punya C fungsi R theta V. Jadi C ini dia fungsi variabel R theta V. Mau kita pisah menjadi 3 fungsi, R theta dan V. Jadi yang awalnya C itu sama dengan perkalian R dikalikan dengan theta dikalikan dengan V. Ini yang namanya separasi variabel. Yang awalnya satu fungsi diseparasi menjadi 3 fungsi. Nanti kalian kalau semisal punya suatu fungsi itu ya, fungsi X, Y, itu bisa saja kalian separasi menjadi apa? X besar, X kecil, Y besar, Y kecil. Ini namanya separasi variabel. Nah, separasi variabel, fungsi ini disubstitusikan ke dalam C. Ketika dimasukkan ke dalam C, ya, dimasukkan ke dalam C ya. Kalau dimasukkan ke dalam C, ini saya langsung bagi saja ya, biar ringkas gitu. Dibagi atau dikali ya, kita mau menghilangkan minus h bar kuadrat per 2m. Berarti kan kita harus kali dengan minus 2m per h bar kuadrat. Jadi untuk yang suku pertama kan jadinya 1. Di sini muncul minus 2m per h bar kuadrat, di sini muncul minus 2m per h bar kuadrat. Dan C-nya kita ganti sama 3 fungsi ini. Jadi kita punya persamaan 1 per R kuadrat parsial R. Ini langsung saya substitusikan ya. 1 per R kuadrat parsial L R kuadrat parsial. Ini kan harusnya kan kena C. Jadi C-nya saya langsung ganti R fungsi R, theta fungsi theta, dan V fungsi V per parsial R. Ini suku yang pertama. Suku yang kedua plus 1 per R kuadrat sin theta parsial R sin theta parsial theta. Ini berarti parsialnya adalah R fungsi R, theta fungsi theta, V fungsi V. Ini suku yang kedua. Kemudian suku yang ketiga itu 1 per R kuadrat sin theta parsial kuadrat parsial V kuadrat parsial V kuadrat RR theta V. Ini fungsi yang ini suku yang ketiga. Suku yang keempat berarti muncul minus 2m per h bar kuadrat V R theta V sama dengan E R. Oh ini minus ya, ada minusnya ya. Minus 2m per h bar kuadrat E R theta V. Nah, ini sekali ada 1, 2, 3, 4 suku, kemudian sama dengan E. Nah dari sini suku yang pertama ya, suku yang pertama ini parsialnya diturunkan terhadap R, jadi ini bisa keluar. Ini diturunkan terhadap theta, berarti R sama V bisa keluar. Ini diturunkan terhadap V, berarti R sama theta bisa keluar. Kemudian suku ini kan bisa keluar depan sini ya, depan sini. Kemudian ruas kanan sama kiri itu saya kalikan dengan 1 per RR theta dan V. Kalau semisal saya kalikan dengan 1 per RR theta dan V, berarti kan di sini kan R
theta dibagi dengan R theta V, sisanya tinggal ini yang ini ya. Ini kan berarti kan R ini kan masuk di dalam sini. Ini theta V dibagi dengan R theta V. Berarti masih sisa suku yang pertama seper R seper R kuadrat parsial R, sini R kuadrat parsial RR per parsial R. Lihat ya, ini dibagi dengan ini, sisanya adalah seper R. Ditambah dengan ini kan bisa keluar R sama V, dibagi dengan R theta V, berarti sisa seper R theta R kuadrat sin theta seper R sin theta parsial theta per parsial theta, suku yang kedua. Kemudian suku yang ketiga, ini R theta ini kan bisa keluar, kemudian dibagi dengan R theta V, berarti sisa seper V. Ya, sisa seper V seper R kuadrat sin theta parsial kuadrat parsial V kuadrat. Apa di sini? V. Ini suku yang ketiga. Kemudian yang ini kan dibagi dengan R theta V, ini kan minus 2M ya, P per kabar kuadrat. Ini juga sama, ini tinggal minus 2ME. Kalau dipindah ruas ke sini jadinya kan plus, jadinya plus ya, jadinya plus 2ME per kabar kuadrat sama dengan 0. Nah ini bisa saya berikan ya, ini saya gabungkan sama suku yang pertama. Jadi kita punya seper RR seper R kuadrat parsial R kuadrat parsial R per parsial R ditambah dengan 2M per kabar kuadrat E min V. Ya, ini suku yang pertama. Suku yang pertama dan suku yang kedua. Kemudian suku yang ketiga dan suku yang keempat plus seper V oh ini ya, seper theta ya, seper theta seper R kuadrat sin theta parsial R sin theta parsial theta per parsial theta ditambah dengan seper V seper R kuadrat sin theta parsial kuadrat V per parsial V sama dengan 0. Jadi 1, 2, 3, 4 suku sama dengan 0. Nah dari 4 suku ini kita bagi menjadi, ini kan intinya kalau ditambahkan pokoknya hasilnya 0. Kalau ditambahkan hasilnya 0. Kalau misalnya satu persamaan ini saya bagi menjadi 2, boleh kan? Yang penting nanti hasilnya kalau ditambahkan 0. Jadi nanti solusinya ya, ini dibagi menjadi 2 persamaan. Ini persamaan yang pertama. Jadi ini sebagai persamaan yang pertama. Ini sebagai persamaan yang pertama sama dengan 0 dan persamaan yang kedua sama dengan 0. Maksudnya begini, analoginya misalnya ya, saya punya A plus B plus C plus D itu sama dengan 0. Kan boleh saja saya bagi menjadi 2 persamaan, AB sama dengan 0, C plus D juga sama dengan 0. Yang penting kalau ditambahkan ABCD itu sama dengan 0. Nah ini persamaan yang pertama itu disebut sebagai persamaan radial. Persamaan yang kedua disebut sebagai persamaan angular. Ya, persamaan angular itu terdiri dari theta sama V.
Kita lanjut ya. Jadi kalau dimisalkan 0 ini kan juga bisa macam-macam. Jadi untuk solusinya nanti kalau kalian pelajari di mekanika kuantum, solusi untuk persamaan radial dan persamaan angular yang sama dengan 0. 0 itu kan bisa macam-macam ya. Jadi A min A itu juga sama dengan 0. B min B itu juga sama dengan 0. Jadi nanti dimisalkan L plus 1 min L plus 1 itu juga sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya, belum hasil akhir ya, jadi persamaan Schrödinger tadi itu dibagi menjadi dua, yaitu persamaan radial yang terdiri dari RR, kemudian ada persamaan angular yang terdiri dari theta dan phi. Theta dan phi. Jadi solusinya, ini kita langsung solusinya. Solusi dari persamaan radial tadi, R atau fungsi radial, itu nanti kita dapatkan energi atom menurut mekanika kuantum itu minus 13,6 per n kuadrat elektron volt. Jadi sesuai dengan model atom Bohr sama ya energinya ya. Dan di sini di solusi dari fungsi radial RR itu terkait dengan yang namanya bilangan kuantum utama. Yaitu n. N itu nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. N itu bulat. Kemudian solusi untuk fungsi theta. Jadi ini nanti kan dibagi lagi ya persamaan angular ini ya. Jadi untuk yang fungsi theta, untuk fungsi yang theta itu nanti terkait dengan bilangan kuantum orbital atau L. L itu nilainya adalah 0, 1, 2, 3, N1 ya. Ini nilai L-nya. Kemudian solusi yang terkait dengan fungsi phi itu disebut sebagai bilangan kuantum magnetik ML. ML itu nilainya 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya ya. Jadi solusi dari persamaan Schrödinger itu nanti bentuknya seperti ini, yang dalam koordinat bulat. Nah, jadi ini penjelasan sedikit ya tentang peninjauan model atom hidrogen dalam mekanika kuantum. Nanti kenapa bisa didapatkan kok seperti ini? Itu lebih lengkapnya itu ada di kuliah mekanika. Manfaatnya apa dari solusi N, L, M? Jadi kalau di model atom Bohr itu kan kita cuma kenal sama yang namanya N. Tapi jadi atom itu dilabeli dengan N saja. Tapi kalau di mekanika kuantum, energi atom itu dilabeli dengan N, L, M. Jadi kalau model atom Bohr itu kan tingkat energinya cuma seperti ini ya. Ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Tapi kalau dalam mekanika kuantum ternyata energi N sama dengan 1. Kemudian di sini ada N sama dengan 2. Itu dia punya sub-sub energi. Maksudnya sub-sub energi gimana? Kalau semisal N-nya sama dengan 1 gitu ya.
N-nya sama dengan 1 itu kan berarti L-nya sama dengan 0, ML-nya itu juga sama dengan 0. Kalau misalnya N-nya itu sama dengan 2, berarti L-nya ada berapa? L-nya ada 0 dan ada 1. Kalau L-nya 0 berarti ML-nya ini 0. Kalau L-nya itu 1 berarti ML-nya ada 3. Ya, ada ML-nya itu ada min 1, ML-nya ada 0 dan ML-nya ada plus 1. Berarti N2 di sini itu pecah jadi 3. Oh, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ini. Jadi ada sub-subnya. Ini N sama dengan 2. Kemudian N sama dengan 3. Nah, nanti dilanjut L-nya ada berapa, ML-nya berapa. Jadi ini satu tingkat energi tapi ada sub-subnya. Ini menurut mekanika kuantum. Tuh ya. Tapi nanti berkembang ya dengan adanya eksperimen Stern-Gerlach seperti yang ada di materi. Ternyata kita nanti diperlukan yang namanya bilangan kuantum spin atau bilangan kuantum intrinsik, momentum sudut intrinsik. Jadi nanti pelabelannya itu N, L, ML, dan MS. Spin itu nilainya setengah dan min setengah. Jadi nanti di sini ketambahan lagi. Jadi di sini ada MS-nya itu sama dengan yang setengah dan min setengah. Jadi kalau pelabelan yang 4 ini N sama dengan 1 itu nggak cuma 1 garis tetapi ada 2 garis. Ya, karena ada MS setengah sama minus setengah. Kemudian yang ini itu tidak 4 garis ya, tetapi ada 8 garis. Jadi masing-masing ada MS setengah ya. Ini jadi nanti 2, ini juga 2, ini 2, ini juga 2. Jadi nanti 8. Ya, ini sekian penjelasan singkat tentang model atom menurut mekanika kuantum.